Bab 2119. 10 kuota. Tetua pertama tidak menyangka bahwa pikirannya untuk datang mencari Songo bisa-bisanya tertebak begitu saja. Tepat ketika dia sedang kebingungan, Songo tiba-tiba berkata, "Bukan tidak mungkin bagiku untuk berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor mengintimidasi aliansi pelindung. Hanya saja jika aku membantumu, apa yang akan didapatkan keluargaku?" Ini benar-benar di luar dugaan tetua pertama. Dia pikir Songo akan marah setelah menebak tujuannya, tetapi dia tidak menyangka tanggapan orang itu akan seperti ini. "Selama Tuan bersedia membantu, aku bisa menjaminkannya kepada Anda, selama keluarga Jiang bersedia mematuhi aturan baru dunia baru, Dewan Tetua tidak akan menolak keluarga Jiang, tetapi akan sepenuhnya mendukung keluarga Jiang dan menjadi keluarga pertama di dunia baru." Setelah kejutan singkat itu, tetua pertama itu meyakinkannya dengan serius. Dia sudah memikirkan hal itu sebelum datang ke keluarga Jiang. Entah bagaimanapun Dewan Tetua sudah tidak tahan lagi. Jika Songo bersedia membantu dalam situasi ini, Dewan Tetua akan sangat berterima kasih. Terlebih lagi, jika dia ingin meminta Songo membantunya, bagaimana mungkin bisa memenangkan hatinya tanpa menunjukkan sedikit ketulusan. Apalagi tadi dia masih khawatir Jerry yang membunuh Jaden sebelumnya, tetapi saat ini, dia tidak perlu khawatir itu lagi. Sebagai tetua pertama Dewan Tetua, dia kenal baik situasi semua keluarga besar di dunia sekuler. Dia tahu betul bahwa keluarga Jiang tidak memiliki anak kembar, jadi pria parubaya di samping Songo bukanlah saudara kembar Jaden, dan itu adalah Jaden sendiri. Sedangkan untuk alasan mengapa Jaden yang dianggapnya sudah mati karena serangan Jerry juga tidak jadi masalah lagi. Yang penting adalah masalah antara keluarga Jiang dan Dewan Tetua saat ini masih bisa diselesaikan. Setelah dia mengatakan bahwa dia akan mendukung keluarga Jiang untuk menjadi keluarga pertama di dunia baru, Songo tidak langsung setuju, melainkan diam sesaat. Tetua pertama menatap Songo dengan gugup. Kini nasib dunia sekuler bergantung sepenuhnya pada Songo, selama dia mau, setidaknya dia bisa menyembunyikannya dari aliansi pelindung untuk sementara waktu. Sebelum Jerry kembali, kabar hilangnya desa Emperor tidak boleh ketahuan. Beberapa saat kemudian, Songo berkata, "Sejauh yang aku tahu, ada 30 kuota dalam rencana pemusnahan. Aku ingin mendapatkan 10 kuota. Selama Anda setuju, aku boleh berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor." Mata tetua pertama membelalak tak percaya. Songo bisa-bisanya tahu tentang rencana pemusnahan itu, bahkan juga tahu kuota yang sebanyak 30 orang. Yang membuatnya bingung adalah satu-satunya orang yang tahu tentang rencana pemusnahan ini adalah orang-orang dari desa Emperor dan dirinya. Bahkan tetua kedua dan tetua ketiga hanya tahu tentang rencana pemusnahan saja, sedangkan 30 kuota itu baru beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Songo mengetahui rahasia ini? Bisa dikatakan rencana penghancuran tersebut merupakan rahasia terbesar Dewan Tetua, namun kini diketahui pihak luar. Bisa dibayangkan betapa kagetnya tetua pertama. Setelah menenangkan diri, tetua pertama berkata, "Karena Tuan juga mengetahui tentang rencana pemusnahan, seharusnya Anda tahu betul bahwa bukan akulah yang menentukan ke-30 kuota tersebut." Songo mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Jika tetua pertama tidak bisa mengambil keputusan, silakan pulanglah." Mendengar perintah pengusiran Songo, tetua pertama itu menjadi cemas dan berkata dengan cepat, "Tuan, bukannya aku tidak mau, tapi aku memang tidak bisa mengambil keputusan untuk hal tersebut. Bagaimana kalau begini, aku jamin kepada Anda kalau aku akan berusaha mungkin mendapatkan 10 kuota untuk Anda, bagaimana?" Songo mencibir, "Tetua pertama, aku tahu betul apa yang Anda pikirkan. Bukankah Anda khawatir bahwa setelah 10 dari 30 kuota dalam rencana pemusnahan menjadi milik keluargaku, keluargaku akan berbalik melawan Dewan Tetua? Ingin memulai rencana pemusnahan, kamu harus menggunakan pedang kaisar untuk mengaktifkannya. Dan sekarang pedang kaisar itu ada pada tubuh Jerry, tetapi Jerry hilang lagi, jadi sementara ini kalian tidak bisa memulai rencana pemusnahan. Kalau aku benar-benar membantu kalian, aku sama saja sudah menyinggung aliansi pelindung dan keluarga bela diri kuno. Pada saat itu, akan sangat sulit kalaupun aku ingin memihak Dewan Tetua. Sekarang, aku hanya menginginkan 10 kupta saja. Jika tetua pertama tidak dapat mengambil keputusan, aku pikir kita tidak perlu bekerja sama." Tetua pertama semakin kaget. Songo benar-benar tahu banyak tentang rencana pemusnahan, bahkan dia juga tahu butuhnya pedang kaisar untuk memulai rencana pemusnahan. Selain itu, ia juga tahu Jerry yang menghilang.
Dia memang mempunyai kekhawatiran ini sebelumnya. Jika 10 dari 30 kuota dalam rencana pemusnahan diberikan kepada keluarga Jiang, akan mudah bagi keluarga Jiang untuk melawan balik Dewan Tetua. Tapi, tidak adanya bantuan keluarga Jiang sekarang, berita hilangnya desa Emperor akan segera diketahui oleh aliansi pelindung. Setelah hening beberapa saat, tetua pertama akhirnya mengambil keputusan, memandang Songo dan berkata, "Baik, aku menyetujuinya." Songo tidak terkejut dengan jawaban tetua pertama itu. Dia mengangguk dan berkata, "Siap. Malam ini aku akan beraksi." Tetua pertama sudah boleh pergi. Tetua pertama tertegun sejenak, dia tidak menyangka Songo benar-benar setuju. Yang paling penting adalah mereka berdua baru saja membuat perjanjian secara lisan, jadi apakah ia tidak takut dirinya tidak mengakuinya? Tetua pertama sadar kembali dengan cepat. Dengan kekuatan Songo, dapatkah seseorang di Dewan Tetua menghentikannya? Bagi pendekar, kesepakatan secara lisan sudah cukup. Setelah tetua pertama pergi, Jaden bertanya dengan kebingungan, "Ayah, leluhur sudah meminta kita untuk membantu Jerry, mengapa Anda menginginkan 10 kuota dalam rencana pemusnahan lagi? Kalau benar-benar mau, tunggu Jerry melakukan penerobosan, kita bisa langsung meminta darinya, seharusnya dia tidak akan menolak, kan? Lagi pula satu keluarga Jiang sudah berjanji akan mengikuti Jerry." Songo berkata, "Rencana pemusnahan sangat penting bagi Dewan Tetua. Bagaimanapun, kita adalah kekuatan di alam bawah bela diri kuno. Jerry belum tentu sepenuhnya percaya kita. Selama tetua pertama menyetujui 10 kuota tersebut, lain kali waktu kita memintanya ke Jerry, dia tidak akan ada alasan untuk menolak. Rencana pemusnahan ini memiliki 30 kuota. Bagi siapapun yang mendapatkan kuotanya, kemampuan mereka akan meningkat pesat karena pengaruh pemilik pedang kaisar. Sedangkan Jerry adalah pemilik pedang kaisar. Semakin tinggi pencapaiannya di masa depan, pencapaian 30 orang yang terpilih dalam rencana pemusnahan juga akan semakin tinggi. Jika keluarga Jiang bisa mendapatkan 10 dari 30 kuota, keluarga kita akan menjadi tidak terkalahkan. Bahkan jika alam atas bela diri kuno diintegrasikan ke dalam dunia baru, keluarga Jiang juga memiliki kesempatan untuk berdiri di puncak Kyushu. Mata Jaden membelalak besar. Dia tidak menyangka bahwa 30 orang yang terpilih dalam rencana pemusnahan akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Semakin tinggi pencapaian pemilik pedang kaisar, semakin tinggi pula pencapaian ke-30 penerima tersebut. Mengingat bakat seni bela diri Jerry, Jaden tiba-tiba jadi sedikit menantikan. Songo memandang Jaden dan berkata, "Kalaupun tidak bisa mendapatkan 10 kuota, setidaknya kita berdua harus dapat." Jaden jadi semakin terkejut. Bahkan ayahnya, seorang kepala keluarga bela diri kuno terbaik di alam bawah bela diri kuno, bisa-bisanya ingin menjadi salah satu dari ke-30 orang yang menjalani rencana pemusnahan. Bisa dibayangkan setelah Jerry menerobos nanti dan memulai rencana pemusnahan, kekuatan yang sangat kuat pun akan muncul. Bersambung. Bab 2120 Gelisah. Dunia sekuler, Provinsi Pusat, Markas Besar Aliansi Pelindung. Tempat ini adalah tempat dengan energi spiritual paling melimpah di seluruh Provinsi Pusat. Ini juga merupakan puncak tertinggi di Provinsi Pusat dan puncak Pegunungan Wahan. Bekas puncak Gunung Wahan telah hancur karena bencana Immortal Jerry. Meskipun puncak dari puncak Gunung Wahan saat ini tidak sebaik sebelumnya, tapi puncak tersebut penuh dengan energi spiritual. Setelah aliansi pelindung memimpin 4 keluarga bela diri kuno memasuki dunia sekuler kecuali keluarga Jiang, aliansi pelindung ditempatkan di Provinsi Pusat, sedangkan 4 keluarga bela diri kuno lainnya berpindah ke 4 provinsi bagian lainnya. Sepertinya ingin membagi dunia sekuler asli ini. Pada saat ini, Armin sedang duduk di kursi tertinggi markas besar aliansi pelindung, sedangkan kedua sisinya terduduk 9 orang pelindung. Di depannya terdapat sebuah proyeksi. Layar proyeksi itu dibagi menjadi 4 area, masing-masing area mewakili keluarga bela diri kuno. Kecuali keluarga Jiang, kepala keluarga dari keempat keluarga bela diri kuno lainnya kini juga muncul di video. "Tuan, yang paling kuat di wilayah perang cabang Dongzhou baru puncak alam surgawa kelas 1 saja, sama sekali tidak mengancam. Sedangkan keluarga Chen kita hanya perlu memilih 2 orang pendekar tahap awal alam surgawa kelas 2 untuk menekan satu wilayah perang cabang Dongzhou. Tuan, hal ini juga sama berlaku pada wilayah perang cabang Shizhou. Mereka sama sekali tidak bisa mengeluarkan pendekar yang hebat. Keluarga kita sudah siap menjatuhkan wilayah perang cabang Shizhou. Tuan, Nanzhou juga, keluarga Qi kita juga sudah siap. Tuan, Beizhou juga sama,
keluarga Bailey sudah siap. Kini keempat kepala keluarga bela diri kuno sudah satu-satu menyampaikan pendapat mereka. Armin langsung tersenyum dan berujar, malam ini jam 12, keempat kepala keluarga ikut aku menyatakan perang kepada Dewan Tetua. Siap. Keempat kepala keluarga bela diri kuno langsung membalas serentak dengan mata yang penuh harapan. Jika batas pemisah itu tidak hancur, mereka lebih memilih untuk tinggal di alam bawah bela diri kuno. Tapi sekarang batas pemisah itu sudah hancur, dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno pun sepenuhnya bergabung menjadi satu, mereka tentu saja tidak akan di alam bawah bela diri kuno yang begitu kecil. Pada saat yang sama, Songo juga menerima kabar bahwa aliansi pelindung dan empat keluarga bela diri kuno akan menyatakan perang terhadap Dewan Tetua malam ini. Sepertinya seseorang di belakang Armin benar-benar sudah hilang kesabaran dan berencana untuk mengambil tindakan malam ini. Songo tampak sangat serius. Jaden memandang Songo dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata, "Ayah, sebenarnya siapa orang yang berada di belakang Armin?" Songo melirik Jaden dan berkata, "Keluarga Dugel Alam Tengah Bela Diri Kuno." Begitu kata-kata ini keluar, mata Jaden melebar dan berkata dengan terkejut, salah satu dari empat keluarga terkuat di alam tengah bela diri kuno. Dia tidak dapat membayangkan bahwa di belakang Armin terdapat keluarga teratas di alam tengah bela diri kuno. Hal ini membuatnya tidak mengerti, mengapa kedua kekuasaan yang seharusnya tidak memiliki hubungan apapun malah memiliki hubungan seperti itu. Songo tidak menjelaskan, tetapi memandang Jaden dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jaden, aku bisa saja mati untuk kepergian kali ini. Jika aku mati, aku serahkan keluarga ini kepadamu. Ingat kata-kata nenek moyang kita, tunggu Jerry kembali." Keluarga Jiang bersumpah mati akan setia mengikuti jejak. Ekspresi Jaden berubah drastis, "Ayah, kepergian Anda kali ini sangat bahaya." Awalnya dia mengira Songo hanya berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor dan melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti aliansi pelindung, tapi siapa sangka juga cukup berbahaya baginya. Songo tampak suram dan berkata, "Armin tidak bodoh. Begitu dia mengetahui bahwa aku berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor, dia pasti akan membunuh tanpa ragu. Selain itu, kurasa kekuatan Armin kemungkinan besar telah menembus tahap awal alam surgawa tahap keempat." Jaden langsung memucat dan menggertak gigi berkata, jika dia benar-benar menerobos hingga tahap awal alam surgawa kelas 4, kalaupun Jerry kembali, dia tidak mungkin bisa melawannya, kan? Songo menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu seberapa kuatnya Jerry setelah dia kembali nanti. Tapi aku yakin, kemampuan Armin memang sangat kuat, meski dia tidak menerobos hingga tahap awal alam surgawa kelas 4, dia pasti juga memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Jika aku ingin berpura-pura menjadi pendekar desa Emperor, aku harus menunjukkan serangan mematikan untuk membunuh pendekar puncak alam surgawa kelas 3. Hanya dengan cara ini aku baru bisa mengintimidasi aliansi pelindung dan keluarga bela diri kuno. Mata Jaden memerah, dia menatap ayahnya dan berkata, kemampuan untuk langsung membunuh pendekar puncak alam surgawa kelas 3 mana mungkin begitu mudah. Ayah ingin menggunakan pil 9 kematian, kan? Pil 9 kematian, juga dikenal sebagai pil 9 kali kematian dan sekali kehidupan. Pil ini adalah pil obat tingkat tinggi kelas 3, tingkat pil obat tertinggi di alam bawah bela diri kuno. Mereka yang meminum pil itu setidaknya harus adalah pendekar puncak alam surgawa kelas 3. Sekali memakainya, kemampuan mereka tak kalah dari tahap awal alam surgawa kelas 4. Setelah efek obatnya hilang, orang yang meminum pil akan memasuki masa lemah, dan pada saat itu besar kemungkinannya menimbulkan bencana surgawi. Tentu saja, selama mereka bisa selamat dari bencana surgawi, itu juga berarti mereka yang memakainya telah berhasil menembus tahap awal alam surgawa kelas 4. Tidak hanya pendekar puncak alam surgawa kelas 3 saja bahkan pendekar tahap awal alam surgawa kelas 4 juga bisa merasakan efek yang sama. Namun, setiap pendekar mengalami bencana surgawi ketika dia berada dalam kondisi terkuat. Sedangkan menerima bencana surgawi dalam keadaan lemah sama saja cari mati. Justru karena itulah mengapa pil tersebut mendapat nama seperti itu. Wajah Jaden penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Songo hanya bisa meminum pil 9 kematian karena ingin menunjukkan kekuatannya yang sebanding dengan alam surgawa kelas 4. Songo mengangguk, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tapi kamu tenang saja, aku masih ada harapan untuk hidup juga. Beberapa tahun ini aku sudah siap, bahkan juga siap untuk mengonsumsi pil 9 kematian. Kalau bencana surgawi mendatang,
aku yakin aku bisa menanggungnya. Jaden mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya berkata, apakah kita tidak boleh meminta bantuan leluhur? Songo menggelengkan kepalanya, leluhur telah melanggar aturan dengan membentuk formasi ilusi di dunia baru. Jika kita dengan paksa mencampuri urusan dunia baru, aku khawatir akan ada celah di batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan alam atas bela diri kuno. Perjalanan seni bela diri pada dasarnya memang kejam. Setiap kali mengalami bencana surgawi, itu adalah ujian hidup dan mati. Selama ini aku juga terjebak lama dalam puncak alam surgawa kelas 3, sekarang saatnya aku coba menerobos tahap awal alam surgawa kelas 4. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan kakinya dan langsung menghilang. Segera, suaranya terdengar, aku serahkan keluarga Jiang kepadamu. Ayah. Jaden mengepalkan tangannya dan berdoa dalam hati, ayah, Anda harus berhasil. Saat ini, gua dalam alam tengah bela diri kuno. Jerry masih duduk bersila, tubuhnya dipenuhi energi spiritual yang kuat, dan aura yang terpancar dari tubuhnya sangat menakutkan. Kepala perbatasan melirik ke arah Jaden dengan raut serius. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan merasa akan terjadi sesuatu yang besar hari ini. Bersambung.